Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Abu-abu, tengku-tengku, para jamaah sekalian, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama yang ulun tuan muliakan, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada subuh yang berbahagia ini sedikit kajian kita tentang mengenal pemimpin yang kita idamkan, pemimpin yang kita harapkan di masa mendatang, di masa depan. Di samping kita juga akan membicarakan tentang bagaimana mempersiapkan bagi lahirnya dan adanya pemimpin yang seperti ini. Nah, mari kita lihat melanjutkan daripada sifat-sifat pemimpin yang disebutkan oleh para ulama kita. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat bagaimana sifat pemimpin yang selanjutnya, yaitu bersikap adil. Pemimpin yang adil itu tidak bisa kita pisahkan bahwa seorang pemimpin itu harus bersikap adil, siapapun pemimpin itu. Mau dikatakan akan muslim atau tidak muslim, dan bahkan negara manapun tidak akan mungkin dia tegak kecuali di atas pondasi keadilan. Itu sudah menjadi hukum Allah, sunnatullah di alam. Sebagaimana disebutkan bahwa ada sebagian ulama Islam yang mengatakan bahwa walaupun sebuah negara itu kafir sekalipun tetapi berbuat adil, dia akan lebih kuat daripada negara muslim tetapi curang di dalamnya. Dia tidak akan bertahan. Karena keadilan itu sendiri adalah merupakan sunnatullah fil hayah, dan Allah menyuruh siapa saja, apalagi orang mukmin, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah, i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Maka rukun keadilan dalam hidup itu adalah rukun yang pertama sekali paling besar harus ditegakkan oleh seorang pemimpin, orang yang memiliki kekuasaan di atas banyak orang. Nah, dalam menjelaskan, kita akan melihat sebuah surat yang dituliskan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz ketika beliau berkuasa pada saat itu. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah Bani Umayyah, tetapi ini adalah khalifah yang berkuasa cuma 2 tahun, tetapi beliau berlaku adil sehingga disebutkan sebagai khalifah yang kelima setelah 4 khalifah yang awal. Nah, ketika beliau terpilih dan diangkat menjadi khalifah pada saat itu, beliau menuliskan surat kepada Imam Hasan Al-Basri. Kita tahu siapa Imam Hasan Al-Basri dalam sejarah, sangat terkenal. Sampai ke Aceh banyak orang memberi nama dirinya dengan Hasan Al-Basri atau Hasan Basri. Karena Basri ini adalah dari Basrah. Hasan ini adalah beliau seorang ulama yang berasal dari Basrah. Sangat terkenal sekali wara' beliau dan alim sekali. Nah, Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat, dan surat ini beliau menanyakan tentang
beri kabar kepadaku wahai imam tentang seorang pemimpin yang adil itu seperti apa. Jadi ditanya mbak ulama, pemimpin yang adil itu seperti apa? Beliau tanya itu ingin tahu ketika akan berkuasa ini. Ya. Maka fakataba ilail Hasan rahimahullah, maka dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, "I'lam ya Amiral Mu'minin anna Allah ja'ala al-imam al-adil qawam kulli ma'ilin wa qasdi kulli ja'irin wa salahi kulli fasidin wa quwwati kulli dha'ifin wa nasfati kulli mazlumin wa mafza'i kulli malhuf." Lalu dituliskan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau jelaskan panjang lebar tentang bagaimana pemimpin yang adil itu. Ini kita jelaskan supaya walaupun nanti tengku-tengku membayangkan bahwa itu sulit sekali kita dapatkan seperti itu hari ini orang. Ya Ustaz, sulit sekali kita dapatkan orang seperti ini. Sesulit-sulit kita dapatkan orang seperti ini, tapi konsep keadilan jangan hilang dalam pikiran kita. Ya, konsep keadilan nggak boleh hilang. Walaupun nggak ada contoh di luar, tetapi konsepnya jangan hilang. Betampe hana dato oleh adilnya kiban le, gara-gara hana le orang yang berbuat adil sehingga hilang keadilan. Kita pun sudah nggak tahu lagi adil itu seperti apa. Dagi urung buta hana itu langit kiban, karena dia nggak pernah melihat. Maka begitu juga dengan ini, walaupun kita nggak pernah melihat, tapi jangan hilang konsep keadilan itu seperti apa pemimpin yang adil. Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya Allah menjadikan imam adil itu adalah quwam kullu ma'il. Fungsi imam yang adil itu, wahai Amirul Mu'minin, adalah yang meluruskan setiap yang bengkok, dan yang memberikan hukuman terhadap yang berbuat jahat, dan yang memberikan kebaikan terhadap segala yang rusak, memberikan kekuatan terhadap orang-orang yang lemah, dan menolong orang-orang yang terzalimi, dan menjadi tempat di mana orang meminta bantu. Itu adalah imam adil, kata beliau. Wal imamul adil ya Amiral Mu'minin, imam yang adil itu wahai Amirul Mu'minin, karra'is syafiq ala ibilihir rafiq biha. Imam yang adil itu adalah seperti seorang pengembala yang sangat sayang terhadap untanya yang dekat dengannya. Alladhi yartadu la atyabul mar'a, yang dia akan mencari tempat menggembala untanya yang paling baik. Wa yuzawwiduha an marati'il halak, dan dia akan menjauhkannya dari tempat pengembalaan yang bisa merusak atau membinasakan atau mengganggu daripada gembalaannya. Wa yahmiha minas siba, dan dia akan menjaganya daripada binatang buas. Wa yukinnuha min adal hurri wal qur, dan dia akan melindungi binatang ternaknya daripada kondisi yang amat panas dan kesulitan cahaya secara iklim. Kata beliau, itu imam yang adil seperti pengembala itu. Tempat yang baik akan dia cari, kemudian dia akan melihat menjauhkan daripada binatang buas, dan pasti yang terbaik dia akan berikan. Wahai Amirul Mu'minin, kalau engkau enggak tahu imam yang adil, imam adil itu seperti pengembala yang baik terhadap gembalaannya. Kemudian wa imamul adil ya Amirul Mu'minin kal abil hani ala waladi. Wahai Amirul Mu'minin, imam yang adil itu adalah pemimpin yang adil itu seperti ayah yang sayang kepada anaknya. Yas'a lahum sigharan wa yu'allimuhum kibaran wa yudakhir lahum ba'da mamatihi. Pemimpin yang adil itu seperti ayah yang sayang kepada anaknya. Dia berusaha bagi anaknya waktu anaknya kecil, dan dia mengajarkan anaknya pada saat anaknya sudah besar, dan dia berusaha dalam hidupnya untuk menghasilkan demi anaknya, dan dia akan yudakhir lahum, dia akan menabung untuk anaknya setelah dia mati. Itu ayah yang baik kepada anaknya. Dalam hidupnya dia akan berusaha baik, menghasilkan uang, menghasilkan harta, dia tabung itu, nanti kalau dia mati anaknya ada, bisa dia makan, ada tempat dia berlindung dengan hartanya itu. Lihat, itu adalah seorang pemimpin yang adil, kata Imam
Hasan Al-Basri beliau sebutkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Nah. Kemudian wal imamul adil ya amiral mu'minin. Wahai amirul mu'minin, kalau masih engkau tidak paham juga, maka imam adil itu adalah kal ummi syafiqah al-barrah ar-rafiqah biwaladiha. Adalah seperti seorang ibu yang sayang kepada anaknya, yang baik, yang sayang kepada anaknya. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Dia hamil terhadap anaknya itu dalam kondisi susah payah. Wa wada'atha kurhan, dan dia wada'atha, dan dia lahirkan juga dalam kondisi yang kepayahan. Wa rabbathu tiflan tasharhu bisahrihi wa taskun bisukunihi wa tarda'uhu taratan wa tuftinuhu wa tuftimuhu ukhra wa tafrah bi'afiyatihi wa taghtam bisyikayatihi. Seorang ibu yang membesarkan anaknya, dia tidak tidur di malam hari karena anaknya tidak tidur, dan dia menyusui anaknya pada saat dia perlu kepada susu, dan dia mengakhiri penyusuan pada saat umurnya sudah sampai penyusuan, dan dia akan senang dengan anaknya yang sehat, dan dia akan merasa sedih pada saat anaknya sakit. Itu imam adil, wahai amirul mu'minin. Seperti seorang ibu yang sayang kepada anaknya, begitu juga pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Wal imamul adil ya amirul mu'minin. Imam yang adil itu, wahai amirul mu'minin, seperti wasiyul yatama, seperti seorang yang diwasiatkan kepadanya anak yatim. Wa khazinul masakin. Imam adil itu adalah, pemimpin adil itu adalah khazinul masakin, gudang perbekalan bagi orang-orang miskin, ya. Yurabbi saghiruhum wa yumawinu kabiruhum. Dia akan memberikan mendidik orang-orang miskin dan anak yatim yang kecil, dan dia akan memberikan kebutuhan mereka pada saat mereka besar. Imam yang adil, wahai amirul mu'minin, kal qalbi bainal jawarih. Itu seperti hati antara seluruh anggota tubuh, jantung antara seluruh anggota tubuh, yang kalau seandainya jantung baik, baiklah seluruh tubuh, dan kalau jantung itu rusak, rusak pula seluruh tubuh. Itu imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau dia baik, baik seluruh orang. Kalau dia rusak, rusak pula semua orang. Wal imamul adil ya amirul mu'minin huwal qa'im bainallah wa baina ibadihi. Imam yang adil itu, wahai amirul mu'minin, dialah yang berdiri antara Allah dan rakyatnya. Jadi ada Allah nanti pada hari kiamat, dialah yang menengahi antara Allah dan rakyatnya. Yasma' kalamullah wa yusmi'uhum. Dia, imam adil itu atau pemimpin yang adil, dia mendengar firman Allah dan dia memperdengarkan firman Allah kepada hamba-hambanya. Jadi imam yang adil, dia sangat respect, sangat mendengar terhadap firman Allah, hukum Allah, dan dia membacakan hukum Allah, firman Allah itu kepada rakyatnya. Ganyan yang pegah abad rakyat Allah geyu meno ke kitanya. Ya, makanya dulu kita dapatkan banyak sekali pemimpin-pemimpin masa dulu yang dia sendiri juga menjadi khatib, berkhutbah, khutbah. Berkhutbah itu bagi seorang pemimpin sulit. Bukan cuma masalah apa yang diucapkan, orang akan menilai setiap hari dia naik khutbah bicara, apa kelakuannya. Orang kalau seandainya ketahuan curang, nggak akan mau orang mendengarkan khutbahnya. Dan bahkan secara psikologi, orang yang hana butoi but dengan haba, hana bau haba cik, dia tidak akan berani untuk ngomong. Karena orang sudah menilai, sudah tahu perbuatan dengan but hana sama. Tapi kalau berani dia berkhutbah, ya, setidaknya ada kejujuran yang terus dia pelihara dalam dirinya. Walau tidak sempurna mungkin ya. Dia akan siap membacakan firman-firman Allah kepada hamba-hambanya. Wa yanzuru ila Allah wa yuriyahum wa yanqadu ila Allah wa yaquduhum. Fala takun ya amiral mu'minin fima malakaka Allah azza wa jalla ka'abdin i'tamanahu sayyiduh wastahfadhahu malu wa iyaluhu
fabaddadal mal wa syarradal ayal fa afqara ahlahu wa farraqa malah. Ya. Ini kita lihat ya bagaimana seorang ulama masa dulu menasihati Amirul Mukminin, seorang pemimpin. Ya. Kata beliau Hasan Al-Basri, seorang pemimpin yang adil itu adalah dia akan melihat kepada Allah dan mengajak orang ramai untuk melihat kepada Allah, dan dia akan patuh kepada Allah dan mengajak orang lain untuk patuh kepada Allah. Maka wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau dengan kekuasaan yang telah Allah berikan kepadamu, engkau menjadi seperti seorang hamba sahaya yang diamanahkan sesuatu oleh tuannya, kemudian dan diminta untuk menjaga hartanya dan juga keluarganya, fabaddadal mal, tetapi hartanya dia habiskan, kemudian keluarga tuannya itu porak-poranda, sehingga miskinlah keluarga tuannya dan hartanya juga habis gara-gara tidak becusnya atau tidak adilnya orang yang diamanahkan ini. Jangan engkau seperti itu. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, annallaha anzalal hududa liyazjira biha anil khaba'is wal fawahish. Wahai Amirul Mukminin, Allah telah membuat ada hukum-hukum Allah itu yang harus ditegakkan oleh seorang pemimpin, seperti hukum qisas, seperti hukum potong tangan dan yang lain itu namanya hudud di dalam syariat Islam. Itu semua Allah syariatkan supaya tidak terjadinya kemungkaran dan dosa besar dilakukan oleh manusia beramai-ramai. Jadi adanya hukum seperti itu. Kalau ada yang membunuh, dia dibunuh. Itu adalah demi apa? Demi supaya orang lain tidak ikut perbuatan yang keji seperti itu. Selesai pada orang yang melakukan itu, enggak akan ada efek lagi yang melakukan demikian. Ya, fa kaifa idza ataha man yaliha. Wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya orang yang disuruh menjaga hukum itu pula yang melakukan kriminal itu, apa yang akan terjadi wahai Amirul Mukminin? Engkau seorang pemimpin disuruh untuk menegakkan hukum ini, tapi engkau pula yang melakukan kejahatan itu. Apa yang akan terjadi wahai Amirul Mukminin? Wa anna Allah anzalal qisas hayatan li'ibadi. Sesungguhnya Allah menurunkan hukum qisas sebagai kehidupan bagi hambanya. Fa kaifa idza qatalahum man yaqtassalahum. Maka bagaimana kalau yang menjadi pembunuh itu adalah yang menegakkan hukum itu sendiri? Wahai Amirul Mukminin, beliau bicara, Imam Hasan Al-Basri, pemimpin yang membunuh rakyat. Beliau, jangan engkau seperti itu. Jadi ini termasuk disorot oleh Imam Hasan Al-Basri, karena kemampuan membunuh rakyat itu adalah ada pada seorang pemimpin, pada seorang yang diberikan kekuasaan oleh pemimpin juga. Membunuh orang yang biasa itu ada. Sehingga kalau dia membunuh rakyatnya, ya, maka siapa yang akan memberikan hukum keadilan, hukum Allah itu akan ada qisas, sedangkan dia sendiri sebagai pembunuh. Na'udzubillah. Nah, maka kita menginginkan hukum di negara kita ini, setiap ada yang melakukan pembunuhan, walaupun itu oleh penguasa sekalipun, maka hukum itu harus tegak setegak-tegaknya, supaya ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita, yang bisa merusak tatanan kehidupan yang aman pada saat penguasa itu memiliki kebebasan atau diberikan ruang atau tidak tegaknya hukum pada saat melakukan kesalahan, sebagaimana yang sudah kita tahu, ya, bagaimana kasus Sambo, ada seorang penguasa, bagaimana juga yang kasus yang terakhir seorang yang diduga adalah pas pampres, ya, yang orang yang dekat, yang terlatih khusus, yang dekat dengan orang nomor 1 di Indonesia, orang yang paling aman, justru pasukan itu yang melakukan tindakan premanisme. Ini sungguh sangat keji sekali. Hukum harus tegak supaya tidak terjadi lagi sesuatu yang seperti ini di masa yang mendatang. Maka di akhir daripada ini kata Imam Hasan Al-Basri, wal imamul adil alladhi huwa awalu sab'ah alladhi yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wahai Amirul Mukminin,
Imam yang adil itu adalah orang yang pertama hari kiamat nanti yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Pemimpin adil itu seperti itu, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau menyampaikan di bagian akhir, tenang wahai Amirul Mukminin, imam yang adil itu adalah orang yang pertama dipanggil hari kiamat nanti, yang langsung diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana gepegah yang mangat-mangat ile, yang susah mandung gepegah mandung. Yang sulit-sulit itu semua disampaikan dulu, terakhir baru dan dia akan mendapatkan ini wahai Amirul Mukminin. Enggak model kampanye kita hari ini. Yang mangat-mangat mandung pegah, yang sulit hantam dah pegah macam. Yang susah enggak kita sampaikan, yang enak-enak jadi pemimpin itu yang kita sampaikan. Sehingga dia yang mau naik berkuasa mikir enak semua. Sedangkan Hasan Al-Basri beliau sampaikan yang sulit-sulit, yang susah itu semua. Tenang wahai Amirul Mukminin, di akhir kalau engkau berbuat adil, maka engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan pertama hari kiamat adalah dirimu yang akan dipanggil. Nah, setelah itu semua, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu pemimpin yang adil. Maka kami sampaikan di sini sebagaimana tadi malam kita sampaikan bahwa hari ini kekuasaan di negeri kita tidak sama seperti zaman dulu pada seorang raja yang memiliki semua titah ada di tangannya. Hari ini sudah dibagi. Presiden saja sudah tidak memiliki 100% kekuasaan di tangannya. Sudah dibagi-bagi. Ada hal yang presiden sendiri tidak bisa untuk untuk melanggar. Tidak bisa, ada hukum di sana, ada orang yang berhak untuk menegurnya, ya, bahkan kepres yang bisa dikeluarkan presiden saja bisa harus ditarik. Kenapa? Ada orang tidak setuju. Menyajamun so bahwa pegah hantar raja. Ya, kalau raja tidak bersikap adil, ya sudah akan berlaku. Hari ini tidak. Artinya bahwa dengan demikian siapa saja hari ini Anda menjadi caleg juga, itu Anda mendapatkan bagian daripada raja itu. Yang dulu hanya di tangan raja, tapi sekarang ada di legislatif itu. Jadi begitu. Jadi juga harus berbuat adil yang sama. Nah, lalu kemudian hadis Nabi SAW, Nabi sampaikan kepada kita tentang siapa pemimpin kita yang baik itu adalah khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sampaikan sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dia berdoa kepada kalian dan kalian berdoa kepada mereka. Jadi kita saling mendoakan. Kita cinta kepadanya, kita doakan dia, dan dia juga pemimpin mendoakan kebaikan kepada kita. Makanya disunnahkan, bukan disunnahkan, menjadi tradisi di kalangan para ulama juga dalam khutbah kadang mendoakan pemimpin itu. Kalau pemimpin itu baik, disuruh untuk mendoakan. Kalau pemimpin itu jahat, ya didoakan juga supaya kejahatannya berhenti atau Allah gantikan yang lebih baik. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yabghadunakum. Maka sejahat-jahat pemimpin kalian adalah yang kalian membencinya, dia juga membenci kalian. Ya. Tanyo hana galak ke ganyan, ganyan pi hana galak ke tanyo. Itanyo ta petalah ganyan, ganyan dua ga gu petalah tanyo. Jadi masalahnya di mana, Bapak? Rakyat kita ini, kenyanya yang salah, rakyat yang salah, ya. Rakyatnya yang sulit ini. Kemudian watal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Saling melaknati, saling mengutuk, saling menyalahkan. Nah, ini adalah kondisi kepemimpinan yang tidak baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita angkat, yang kita pilih, justru itu yang kita benci. Kemudian yang kita pilih itu dia pula yang membenci kita. Nah, ini kondisi tidak sehat. Ya, kondisi tidak sehat. Maka perlu ada perubahan yang baik terhadap kepemimpinan yang ada di tempat kita kalau kejadian seperti ini. Maka kembali kepada pertanyaan yang tadi malam kita tanyakan, Ustadz, kalau begitu
Pemimpin yang adil itu lahir dari seorang ayah dan ibu dengan sendirinya, atau dia hasil daripada dilahirkan oleh masyarakat di sekitarnya atau bangsa di mana tempat dia tinggal. Ya. Apakah pemimpin yang adil itu lahir dari seorang ayah dan ibu saja sudah begitu, atau ada pengaruh daripada masyarakatnya sehingga dia muncul seorang pemimpin yang baik di masyarakat kita? Tokoh-tokoh yang baik yang akan menjadi orang-orang yang memimpin. Nah, di sini kebanyakan para ahli bahwa orang-orang tokoh-tokoh yang baik yang akan memimpin dan memberikan keadilan di masyarakat pada saat memimpin itu lahir daripada masyarakat, kondisi masyarakat yang sehat pula. Ya, kondisi masyarakat yang sehat dan baik. Maka kalau kondisi kemasyarakatan kita dan kehidupan kita tidak terperbaiki, maka akan sulit datang seorang tokoh pemimpin yang baik di masa yang mendatang. Lalu bagaimana Ustaz? Nah, di sini kami sampaikan beberapa ide yang harus kita jalankan bersama dalam masyarakat kita untuk memperbaiki kondisi kita, sehingga nanti akan datang seorang pemimpin yang baik dari kalangan kita, walaupun bukan dari kita, tapi dari anak kita atau cucu kita. Pemimpin yang adil. Kalau seandainya kita merasa hari ini masih perlu ada perbaikan banyak di masyarakat kita. Nah, baik. Apa kondisi masyarakat kita yang perlu untuk kita persiapkan? Atau kita jangan seperti orang memancing di masa banjir. Pada saat banjir banyak ikan yang lepas dari bandangnya, lalu pada saat itu udah tunggu saja pada saat banjir kita cari ikan. Persis seperti itu juga masa kampanye saja, masa pemilu saja kita mencari imam yang adil atau orang-orang yang berbuat adil untuk memimpin. Gak akan dapat. Tapi cari ikan yang baik, persiapkan tambak yang baik pula. Tambak yang baik, benih yang baik, tambak yang di situ akan ada ikan yang baik. Begitu juga hari ini kita ingin ada orang-orang yang kita amanahkan di atas menjadi orang yang jujur dan baik dan amanah, persiapkan pula kehidupan bermasyarakat yang bisa menumbuhkan orang-orang yang seperti ini. Yang pertama adalah para ulama dan pemikir menciptakan dan menyebarkan pola pikir yang soleh. Nah, ini pertama adalah ada di tangan para ulama dan juga pada tokoh-tokoh untuk menyebarkan pola pikir yang baik di masyarakat. Ya. Kita tidak bisa hanya mengeluh atau kita tidak bisa hanya menyalahkan. Pola pikir dakwah yang banyak mengeluh menyalahkan itu salah. Dakwah yang baik itu adalah dakwah yang memberikan solusi jalan keluar bagi masyarakat. Enggak elok hari ini kalau kita ngomong masalah agama hanya banyak mengeluh, kemudian banyak menyalahkan. Itu tidak elok. Seorang ulama atau orang yang didengarkan pembicaraannya atau didengarkan perkataannya, dia harus banyak menyebarkan pola pikir yang baik, yang menyatukan bukan memisahkan, ya, yang memberikan solusi apa masyarakat harus buat, bukan tambah bingung. Tidak baik hari ini kalau kita ngomong di depan ataupun didengarkan perkataan kita, orang-orang tokoh-tokoh atau siapa saja alim ulama yang setelah beliau bicara atau setelah itu karu ulahnya, kemudian tidak memberikan solusi, menambah masalah. Tidak bisa, itu harus dirubah. Harus dirubah. Sehingga kondisi masyarakat itu sehat, ya. Para ulama, para tokoh pemikir harus menyebarkan pola pikir yang sehat di masyarakat, memberikan lebih kepada solusi. Ya, berikan solusi kepada masyarakat. Kemudian sistem pendidikan yang baik dan iklim lembaga pendidikan yang sehat. Selanjutnya kembali kepada apa? Tempat pendidikan yang baik dan sehat. Lembaga-lembaga pendidikan kita itu harus berbenah untuk apa? Untuk datangnya anak-anak kita, mereka nanti yang lebih baik ke depan. Maaf cakap,
Dulu misalkan anak-anak kita masuk ke sekolah kah ataupun ke universitas, ada kan fenomena, kita lihat ini hanya fenomena kecil ya. Pelonco, nak ingat nah? Bagaimana pelonco itu? Menghinakan tidak? Menjatuhkan martabat tidak? Tapi itu di lembaga pendidikan ada, tempat lain tidak ada. Ya enggak begitu? Hari ini dianggap sebuah kejahatan, ya enggak? Kenapa dulu enggak dianggap kejahatan, hari ini dianggap kejahatan? Nyo ke hasil-hasil pelonco kedum ya. Akhirnya kita anak-anak kita hasil pelonco, akhirnya menancit. Pelanga-pelongo ini. Karena apa? Salah daripada hasil sistem pendidikan, ada yang salah di sana dalam mendidik. Akhirnya yang muda-muda ini kan gara pelonco mentang ya. Ini bukan gara pelonco, saya katakan pasti begitu. Tapi ada kesalahan sistem pendidikannya yang tidak benar-benar dijaga, melahirkan seorang yang punya karisma yang baik, punya percaya diri yang baik. Ini justru apa? Direndahkan, dihinakan, dijadikan seperti yang tidak pernah ada. Contoh, itu pendidikan. Maka hari ini kalau sistem pendidikan kita juga masih ada yang salah sampai menghinakan anak-anak, tidak memberikan hak kepadanya, maka tidak akan lahir juga dari lembaga pendidikan itu seorang yang brilian, seorang yang baik. Karena apa? Diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Maka lembaga pendidikan harus berbenah dengan adil, dengan baik, dengan sehat, menjadi iklim keilmuan yang sehat, sehingga nanti lahir dari sana generasi yang lebih baik daripada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebuah dosa besar paling besar di dunia pendidikan apa? Kecurangan. Itu adalah dosa besar yang paling besar di dunia pendidikan. Akbarul kabair dalam dunia pendidikan. Kecurangan yang terpelihara di lembaga pendidikan. Nggak mungkin akan ada generasi yang baik sedangkan lembaga pendidikan melakukan kecurangan. Baikkah itu sesama guru, sesama pengajar, ataupun antara guru dan pelajar. Sesama guru ada kecurangan, entahkah dalam jabatankah, entah dalam ini, entah dalam itu, nggak akan ada iklim pendidikan yang baik. Guru saja merasa dicurangi, tidak ada diberikan kebebasan ataupun keluasan bagi guru untuk dipenuhi haknya dengan baik. Maka siapa saja yang menjadi manajemen pendidikan, itu kewajiban orang yang menjadi manajemen pendidikan untuk menjaga bagaimana guru-guru itu mendapatkan haknya sehingga dia mampu memberikan hak kepada murid atau mahasiswa. Kalau mereka tidak diberikan haknya dengan baik, tidak diperlakukan adil, dia tidak akan mampu memperlakukan adil kepada mahasiswanya juga. Diberikan ruang yang baik kepada mereka sehingga mereka akan sehat dalam mendidik mahasiswa atau mendidik murid-murid. Itu harus berbenah dengan baik dalam dunia pendidikan kita. Kalau bukan di dunia pendidikan, di mana lagi? Kalau bukan di dunia pendidikan kita ajarkan kejujuran, di mana lagi? Maka alhamdulillah kami ada suatu usaha daripada kami, yaitu kami ada membuat sebuah sekolah SD, ya, setingkat SD. Itu kami buat program kurikulumnya adalah yang anak-anak itu kami ukur, kami ajarkan setahun itu adalah akhlak khusus. Setiap tahunnya itu satu akhlak aja. Ya, tahun pertama bicara mereka belajar tentang iman dalam semua ilmu pendidikan yang mereka belajar tentang iman. Tahun yang kedua kami ajarkan tentang kejujuran, tahun ketiga tentang amanah. Kejujuran, amanah. Tahun kedua jujur, sidq. Tahun kedua adalah amanah. Dia naik kelas tidak naik kelas, ukurannya adalah kejujurannya. Kelas 3-nya juga naik kelas tidak naik kelas, ukurannya amanahnya. Jadi ukurannya itu. Jadi dia belajar bahasa Indonesia, dia belajar ilmu-ilmu yang lain, itu semua adalah dalam bingkai itu semua, di format khusus.
Kita sekarang harus mempersiapkan lembaga pendidikan yang betul-betul menanam itu kepada anak. Hasil yata buku mudah-mudahan hasil dalam hari-harinya juga. Nah, lembaga pendidikan harus berbenah. Kemudian sosial masyarakat yang menghargai orang cerdas dan mendukung aktif pada aksi kebaikan. Kita ingin mempersiapkan masyarakat kita untuk pemimpin yang baik. Bagaimana juga adalah sosial masyarakat yang saling menghargai orang cerdas, orang baik, ya, dan kita menghargai aksi-aksi kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba lihat masa kita, ada enggak kalau orang yang baik dan jujur dia harus menepi, sedangkan orang-orang yang tidak seperti itu justru berada di tengah dan di atas. Kalau begini adanya, kita tahu masyarakat kita tidak sehat, harus diperbaiki. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik itu justru harus disanjung dan diberikan penghargaan di dalam hidup kita, di dalam masyarakat kita. Berikan penghargaan kepada orang-orang yang baik, berikan tempat kepada orang-orang yang mampu memberikan ide-ide baik. Makanya ide-ide baru itu akan lahir, akan ada di masyarakat, di tempat lingkungan yang orang-orang cerdas, orang-orang baik itu dihargai. Maka hari ini ada, saya lihat salah satu program kebaikan di sini adalah di Baitur Rahman, ada contohnya adalah ada minimarket baru itu. Ya. Itu kan ide baru. Ide baru seperti ini hanai pegat legok belum, mungkin pada-padanya bagok belum ide mandapai dua. Tapi pada-padanya hana lo. Itu enggak mudah lo. Untuk ide baik ini lahir, itu adalah wakaf daripada para jamaah, diwakafkan uang, modalnya diputar di minimarket, lalu kemudian uangnya ataupun laba setiap bulan masuk ke masjid untuk program kebaikan di masjid. Itu ide baik. Ide baik. Dan ini enggak lahir kecuali dari lingkungan-lingkungan yang baik. Lalu sekarang kita hargai enggak itu? Masyarakat yang memberikan hukum nyanpenya, apakah ramai yang pubruk atau ramai yang tanjung? Itu namanya. Masyarakat mampu enggak menerima kebaikan, ide baik? Kalau misalkan institusi justru datang, ya, membackup, ya, kami dari kantor wali kota, air akan kami ambil selalu dari minimarket ini untuk mendukung masjid. Itu dapat dukungan. Kami dari kantor Kodim, kami akan air ada selalu akan ambil dari sini. Jadi disiapkan setiap ada acara air dari sini. Dapat dukungan, contoh. Sehingga nggak bilang untuk siapa-siapa ya, cuma contoh aja. Ya, begitu juga dari dinas yang lain, contoh misalkan akan ambil dari itu, berarti dapat dukungan, ide baik didukung. Kalau model begini, masyarakat akan tumbuh ide-ide baru lagi yang lain, yang hana gak pegat tapi gak muncul lagi. Ini menunjukkan masyarakatnya sehat, masyarakat terbuka terhadap sebuah kebaikan. Itu ada kebaikan baik di situ. Nanti ketika ada seorang yang misalkan mengkampanyekan kebaikan, dia akan terpilih itu. Kan mengkana mentang hana, dia akan terpilih. Kenapa? Masyarakat kita sudah biasa ingin mendapatkan ide baru, ide segar, ide-ide baru. Terbuka. Masyarakat kita harus berubah seperti itu. Terhadap ide baru, perbaikan, sehingga nanti akan orang-orang baik yang bisa berkuasa. Bukan sebaliknya. Kalau Anda mau jujur, payah minggir ke samping. Kenapa? Masyarakat tidak mendukung kita. Kondisi tidak untuk itu. Nah, ini kalau kondisi seperti ini kita harus ubah. Kita harus sadar, hana sehat kita nyosahannya. Ya. Harus diubah. Lalu kemudian masyarakat berkomitmen terhadap nilai Islam dan nahi mungkar. Nah, ini juga perlu kepada kita komitmen terhadap amar ma'ruf nahi mungkar secara bersamaan. Ini adalah kewajiban besar di dalam Islam. Komitmen terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang ma'ruf kita sokong bersama, ada yang mungkar kita cegah bersama-sama. Harus ada kepedulian kita bersama di situ. Jadi tidak bisa kita katakan itu kan sudah ada tanggung jawab si fulan, tanggung jawab si fulan, tanggung jawab bagian ini, bagian itu. Tanggung jawab kita bersama. Ada kebersamaan sesama kita dalam langkah amar ma'ruf nahi mungkar. Hanjut tapuo, menyedap pegah bahwa yang ipantenya, mesti contoh, yang ipantenya, pakan Satpol PP nya hanai kontrol. Kita kan mudah mengatakan begitu. Kita nggak merasa terpanggil untuk
Untuk itu kita akan berikan tanggung jawab kepada orang lain. Kenapa kita tidak terpanggil? Makanya kata para ahli, sebuah masyarakat itu masyarakat maju pada saat organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan itu lebih muncul daripada lembaga pemerintah. Yang majunya lebih muncul, artinya bahwa kadang pemerintahan sanggup, rakyatnya yang, masyarakatnya yang naik, ataupun rakyatnya yang bertindak, ikut memperbaiki. Berarti menunjukkan masyarakat itu ada kebaikan di sana. Masyarakat harus ada komitmen terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Ada pemimpin yang baik yang lahir di antara kita. Selanjutnya adalah bagian yang terakhir, mungkin kami sampaikan. Ada budaya yang dan juga budaya menghargai sesama, itu harus diperbaiki. Kita berbaik sangka kepada orang lain dan menghargai orang lain. Penting di masyarakat tanya. Kita berbaik sangka, kan justru awai buruk sangka kepada orang. Waktu takalan tidak orang, apakah kita lihat kebaikan di depan kita atau kita berburuk sangka langsung padanya? Kalau kita termasuk pribadi-pribadi yang berburuk sangka melihat orang yang baru takalan atau apa yang tanya dengar, lebih banyak kita pahami yang sangkaan yang buruk. Yang kita dengar ini, yang kita pahami justru kebalikannya secara psikologis, makanya adalah termasuk hasil pendidikan buruk sangka dulu. Tanya lahir di masyarakat yang buruk sangka, itu tidak akan melahirkan kebaikan di situ. Kalau masyarakat aura buruk sangka itu le dan tegar, tidak bisa. Hargai orang lain, berikan orang lain lebih dulu. Nah, penghargaan orang lain ini kita dapatkan di negeri maju. Itu sangat merakyat. Ini kita dapatkan hasil pendidikan yang baik. Kita naik bis, pengalaman kami naik bis di Kanada misalkan, bisnya belum datang, tuh orang sudah antri. Kalau pagi-pagi begini, jam 7 orang banyak pergi ke kantor, bis belum datang, tempat datang bis itu semua sudah antri. Demi apa? Siapa yang duluan tadi, dia yang berhak naik. Maka yang terlambat, kita terlambat lihat, banyak sekali ini orang mesti udah. Dan nggak ada satu nerobos, padahal bisa. Lagi merasa kamu karatnya katilat. Anda terlambat, kenapa orang lain Anda korbankan? Anda yang salah. Kalau Anda yang salah, kenapa kami yang ini? Kenapa Anda yang mengambil hak saya? Anda yang salah. Kan logika ini berlaku di tempat kita. Umah laki mahlun tilat, umah laki mahlun karena je. Drone yang salah. Lalu kemudian minta maaf. Ini pola pikir salah. Kenapa enggak mengakui ya saya salah dan saya terlambat, saya berhak untuk tidak mendapatkan hak saya karena saya yang salah. Nyohana kapu buat salah, hak umur cik. Yang korbankan orang lain. Sampai misalkan yang bekerja di instansi pemerintahan, misalkan ini tinggal 2 hari lagi ini. Bapak kenapa terlambat ajukan? Oh karena ini, karena itu. Akhirnya kita sogok habis-habisan dia selesaikan ini. Padahal kita yang bersalah. Ini nggak berlaku di negeri maju. Anda yang bersalah, kenapa saya yang tanggung dosanya? Anda yang tanggung. Hanjut sama sekali. Berlaku katanya. Orang lain. Saya yang bersalah, saya tanggung resikonya. Ya sudah, berarti tinggal 2 hari lagi nggak mungkin. Proses tidak mungkin berlaku. Tidak bisa lagi, kenapa Bapak terlambat. Tapi numida acara teganya harus. Ini nggak berlaku sama sekali di negeri maju. Nah,
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, bahwa mesti ada penghargaan dan juga budaya berbaik sangka itu harus budaya kita sehari-hari. Insya Allah akan, kalau budaya seperti ini hidup, insya Allah akan ada orang-orang baik ke depan yang akan peduli, pemimpin-pemimpin baik, pemimpin tingkat atas ataupun tingkat bawah, insya Allah.